Baik, mari kita mulai sebuah perjalanan pemikiran yang luar biasa dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas, salah satu tokoh pemikir Muslim paling penting dari Asia Tenggara. Sebagai narator yang bertugas menjelaskan tema filsafat secara sederhana, saya akan membawa Anda menelusuri hidup, pemikiran, dan karya-karya Al-Attas dalam gaya yang mengalir, jernih, dan tetap mendalam secara intelektual. Bagian I, awal kehidupan, jejak tradisi dan kosmopolitanisme. Lahir pada 5 September 1913 di Bogor, Indonesia. Saat itu Hindia Belanda, dalam keluarga bangsawan berdarah campuran Arab Hadrami dan Bugis. Sejak kecil, ia sudah dikenalkan pada nilai-nilai keislaman, tasawuf, dan sastra klasik Melayu. Saat beranjak dewasa, keluarganya pindah ke Malaysia, dan di sana Naqib mulai mengecap pendidikan kolonial. Namun justru dari sanalah ia memulai proses perenungan kritis terhadap dunia modern Barat. Catatan penting, kehidupannya yang menyentuh banyak tradisi, Islam, Melayu, Barat, Arab, dan bahkan kolonialisme, menjadi bahan bakar bagi gagasan utamanya nanti, Islamisasi ilmu. Bagian 2, pendidikan dan transformasi pemikiran. Naqib Al-Attas melanjutkan pendidikannya ke University of Malaya, Singapura, selama 90-an, lalu ke University of London, dan akhirnya meraih gelar PhD dari University of London dengan studi tentang tasawuf dan pemikiran Hamzah Fansuri, sufi besar dari Nusantara. Disinilah ia mulai mengembangkan pendekatan filsafat terhadap sejarah dan budaya Islam, terutama dari sudut pandang identitas Muslim di dunia modern. Bagian PLI, gagasan besar, Islamisasi ilmu dan kehilangan adab. Pemikiran Al-Attas dibentuk oleh kekhawatirannya terhadap dampak kolonialisme dan sekularisme Barat yang menurutnya menyebabkan kerusakan epistemologis, kerusakan cara berpikir di kalangan umat Islam. Gagasan utama Al-Attas. 1. Islamisasi ilmu. Ilmu pengetahuan modern lahir dari akar sekuler dan materialistik. Umat Islam harus menyaring dan menyesuaikan ilmu dengan pandangan dunia Islam. Islamisasi bukan berarti menolak ilmu Barat, tetapi mereformasi kerangka nilai dan tujuannya. 2. Kehilangan adab, loss of adab. Adab bukan hanya sopan santun, tetapi penempatan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat secara hierarkis dan nilai. Kehilangan adab berarti manusia tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu posisi Tuhan, ilmu, dan dirinya sendiri. Buku penting, Islam and Secularism, The Concept of Education in Islam, Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Bagian 4. Tokoh dan inspirasi. Beberapa tokoh yang sangat mempengaruhi Al-Attas, Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Ranuri, tokoh sufi Melayu yang menunjukkan bahwa Islam di Nusantara memiliki tradisi filsafat dan intelektual yang dalam. Ibn Arabi, Al-Ghazali, dan Al-Farabi, tokoh besar dalam filsafat Islam klasik. René Guénon dan Fridtjof Schuon, tokoh filsafat tradisionalis Barat yang mengkritik modernisme. Dari sinilah Al-Attas menyerap ide bahwa peradaban modern mengalami dekadensi spiritual dan perlu dikembalikan ke prinsip tauhid dan hikmah. Bagian 5, institusi dan warisan. Naqib Al-Attas bukan hanya pemikir di Menara Gading, ia juga mendirikan ISTAC, International Institute of Islamic Thought and Civilization, di Kuala Lumpur, yang menjadi simbol pembaruan intelektual Islam di Asia Tenggara dan dunia Muslim. ISTAC memiliki moto, Taman Ilmu dan Budi, menggambarkan misi menghidupkan kembali warisan Islam yang intelektual sekaligus spiritual. Melalui ISTAC, Al-Attas mendidik banyak cendekiawan Muslim dari berbagai negara dan mendorong pendekatan filsafat Islam yang organik dan integral. Tidak sekadar pengulangan fikih klasik, tapi pembaruan epistemologi Islam dari dalam. Mengapa Al-Attas penting? Dalam dunia yang diguncang sekularisme dan relativisme nilai, Syed Muhammad Naqib Al-Attas mengajukan jawaban yang berakar kuat dalam tradisi Islam, namun dengan bahasa filsafat yang sistematis dan kontemporer. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak pernah netral. Ia selalu membawa pandangan dunia. Pendidikan Islam bukan sekadar soal kurikulum, tapi soal membangun manusia beradab. Islam adalah peradaban ilmu, bukan sekadar hukum. Apa selanjutnya? Jika kamu ingin, kita bisa lanjutkan dengan 1. Penjelasan lebih rinci isi buku Islam and Secularism. 2. Penjabaran argumen epistemologi Al-Attas dalam Prolegomena.
3. Perbandingan pemikiran Al-Atas dengan Al-Faruqi dan Syed Hossein Nasr. Mau saya lanjutkan ke bagian mana?